Selamat malam teman-teman, apa kabar ya kalian semua? Belum ada yang nonton, oke kita live dulu. Oke, ini duitku, ini tisuku ya. Oke, ini karena mau habis baterainya, jadi aku cas dulu ya. Oke, mau habis baterainya teman-teman, takutnya nanti di pertengahan aku hilang gitu. Oke, inilah penjelasannya. Mhm. Selamat malam. Apa kabar teman-teman? Asik. Oke, udah dicas. Siap. Oke, Namo Swastiastu. Selamat malam semuanya. Oke, langsung dapat pesan nih. Ke Umalas bro, kerobokan. Kenapa itu? Kenapa? Ke Umalas ke kerobokan. Oke, apa kabar teman-teman yang baru bergabung, baru 6 orang. Semoga kalian baik-baik aja di sana ya. Si Carpi malam Kapten Bling. Oke, si Carpi ini, aduh kemarin nggak hadir dia, 2 hari lalu juga nggak hadir dia si Carpi ini, si Irfan ya. Oke, dari Ulum, present, siap, terima kasih. Dari Elinsa Family, beli, iya. Kenapa nih? Live-nya di YouTube kirain di sebelah. Sebelah mana? Oh, di channel satunya kali ya. Si Repa itu ya, itu punya istriku itu. Restoran saya kerja bro. Oke, kerja di restoran. Siap. Banyak cuannya ya kalau di kapal pesiar. Adakah yang cari aku lah? Apa nih? Adakah yang cari aku kah? Aku yang cari kamu kemarin nggak nongol-nongol. Biasanya banyak banget pertanyaannya. Iya beli di TikTok. Oke. Kalau aku di TikTok jarang live teman-teman ya. Kalau terlalu banyak akun itu kadang-kadang gimana ya, pusing sendiri ya. Mending satu aja, yang penting konsisten rame ya. Aku kan banyak punya channel, tapi yang aku konsisten buat video itu ya 3 channel aja. By the way nih, nggak ada yang nanya tentang dunia kapal pesiar ini. Aku live nya sampai jam 9 aja ya teman-teman ya. Kayaknya kurang dari 1 jam ya. Oke, dari si Irfan. Biasa Kapten kencan di live TikTok. Astaga, kencan aja ini si Irfan ini. Oke, dari Dani. Halo Bang, halo juga. Apa kabar buat teman-teman yang baru bergabung? Selamat malam. Apakah kalian sudah makan malam ya? Pastikan kalian makan malam dulu ya. By the way, ntar ada pemilihan presiden nih ya. Ntar aku tanya, oke siap. Oke, buat teman-teman nih yang udah join 187 orang, kira-kira kalian ada pertanyaan tentang dunia kapal pesiar, nanti aku akan menjawabnya ya. Sesuai dengan judulnya, kapal pesiar gosip dulu. Oke, berkurang nih yang nonton 65. Udah sembahyang? Gak pakai channel. Enggak, lupa aja. Ya. Oke, dari Saiful Maman. Halo Bang, baru gabung. Siap, Saiful Maman. By the way, Saiful Maman ada pertanyaan tentang dunia kapal pesiar? Oke, tentang cewek atau tentang cowok atau tentang kamar atau gimana itu ya. Oke, dari siapa lagi nih? Wavy Zega Reaction. Coblos siapa Bang? Capresnya? Oh, rahasia ya, rahasia. Kalau aku feelingnya si Ganjar sama si Gibran ya, tapi mereka beda ya, beda nomor gitu ya. Kalau nyoblos 2 boleh nggak sih? Oke, dari si Irfan, si Jarvi. Oke, ini lagi makan malam di rumah Kapten. Siap, selamat makan ya. Semoga menyenangkan dalam dinernya. Negara paling lama sandar kapal pesiarnya. Negara paling lama sandar kapal pesiarnya itu nggak ada teman-teman ya. Jadi kalau misalnya
kapal pesiarnya itu sailing atau berjalan, itu biasanya di darat itu nggak terlalu lama ya. Yang sesuai dengan pengalamanku, ketika aku kerja di Radiance itu bermalam di Bermuda ya. Jadi bermalamnya tuh sampai 2 hari kalau nggak salah ya, di Bermuda ya, Pulau Bermuda itu. Kecil pulaunya teman-teman ya. Di sanalah yang aku pernah rasakan bermalam ya. Gitu. Jadi untuk negara-negara yang terkenal gitu itu jarang bermalam, maksudnya itu kapalnya tuh berhari-hari jarang teman-teman. Kecuali dry dock atau kapalnya itu lagi perbaikan ya. Aku nggak tahu itu negara mana, tapi pas ketika dry dock itu kira-kira sekitaran sebulanan lah ya. Gitu. Itu ada bengkelnya teman-teman. Kapal pesiar itu ada juga bengkelnya, nggak kayak motor aja ya. Kapal pesiar juga ada bengkelnya, ketika ada permasalahan ya diperbaiki gitu. Oke. Oke, dari Zora Official. Beli kalau OL udah keluar, tinggal nunggu kontrak dan lengkapin dokumen ya beli di Royal. Iya. Kalau udah menerima offer letter, selanjutnya tinggal nunggu yang namanya job letter. Ketika kita sudah menerima yang namanya job letter, kita bisa membuat yang namanya visa atau medical certificate ya. Jadi medical certificate itu biasanya terakhir dibuat, soalnya masa berlakunya 2 tahun saja, atau bisa dibilang sih hanya 2 kontrak aja ya. Dan juga visanya itu dibuat ketika menerima yang namanya job letter ya. Visa itu kan tergantung nanti kita joinnya di negara mana, kita buat visa itu. Misalnya kita join di Australia, kita buat visa Australia ya, seperti itu ya. Jadi tinggal 2 tahapan aja sebenarnya, nunggu job letter, setelah itu buat visa sama medical ya. Oke, dari Asta Arya Ramadan. Mandi bang, siap, malam-malam mandi awas rematik ya. Rival Adi. Waalaikumsalam, mat malam kak. Salam kenal dari saya kakak. Siap, salam kenal juga ya, baru bergabung kak. Bantu subscribe ya, oke. Setelah itu dari WV Zega lagi, reaction. Ada nggak posisi kapal pesiar yang bisa dimaklumi tanpa pengalaman bang? Waduh, kalau bisa dimaklumi tanpa pengalaman kayaknya nggak ada teman-teman ya. Jadi semuanya itu perlu pengalaman. Kerja sebagai tukang cuci piring pun harus ada pengalaman di hotel ya. Harus, kecuali ya kalian beli itu ya, beli sertifikat seperti itu ya. Tapi itu sangat beresiko sekali ya. Jadi aku tidak menyarankan itu sangat beresiko sekali, karena kalau pembuatan dokumen itu kan berhubungan dengan visa biasanya untuk masalah pengalaman kerja itu ya. Jadi nggak ada teman-teman ya, jadi harus punya pengalaman yang pastinya ya 1 tahun aja ya, biar nanti kalian itu nggak shock nanti di kapal pesiar ya. Tiba-tiba kalian nggak punya pengalaman, misalnya kalian basicnya itu bengkel, tiba-tiba kalian masuk ke kapal pesiar jadi tukang masak, takutnya nangis bro ya. Takutnya nanti kalian pulang gitu loh. Kalian pulang itu kasihan orang tua ya, terkejut dengan posisi wah nggak pernah nyentuh ini kok rasa oli ya. Soalnya kan pengalamannya di bengkel ya, jadi nggak bisa ya, nggak bisa ya, harus ada pengalaman ya. Oke, dari Bahara Sabta Wibawa. Bang, kalau kontrak paling cepat berapa, paling lama berapa? Saya mau libur paling lama berapa bang? Sebulan di rumah atau gimana? Salam sehat selalu abangku. Siap. Untuk masalah kontrak yang paling cepat itu adalah 3,5 bulan. Itu kontrak kapten. Ya, sempat aku ngobrol sama kapten di kapal pesiar waktu itu di elevator. Jadi aku tanya berapa kontraknya, cuma 3,5 bulan aja. Nah, untuk yang lama itu ya biasa posisi yang paling bawah. Dulu aku sempat kontraknya hampir 1 tahun ya. Jadi sebenarnya kontraknya itu cuma 8 bulan aja. Nah, karena diperpanjang akhirnya 9 bulan, akhirnya diperpanjang lagi 10 bulan seperti itu ya. Wah, karena waktu itu aku di kontrak pertama, jadi aku nggak bisa nolak, nggak enak lah ya. Jadi ya aku betah-betahin aja, akhirnya aku kontraknya 11 bulan ya. Paling lama banget 1 tahun, kurang dari 1 tahun, paling lama banget ya. Nah, untuk masalah liburannya itu paling cepat itu biasanya sebulan. Ada yang sebulan libur dan ada yang 1,5 bulan. Kalau yang paling lama itu biasanya dikasih 4 bulan ya, kalau sesuai dengan schedule ya, kalau sesuai dengan schedule dari company. Tapi kalau kalian mau mengambil cuti mandiri seperti saya sendiri ya,
Jadi itu bisa bertahun-tahun ya. Soalnya kayak ulang lagi kalau kita melamar lagi seperti itu. Jadi saya sarankan ikuti aja alurnya, jangan pernah menolak namanya LOI ya. Jadi yang paling lama itu 4 bulan. Dulu saya sempat 4 bulan ya, liburannya ya. Kalau ini posisi normal. Tapi kalau posisi corona itu kayaknya lama. Kayak dulu aku 1 tahun di rumah ya. Kalau udah normal paling lama 4 bulan teman-teman. 4 bulan, 5 bulan paling lama. Paling cepat itu sebulan. Ya, sebulan. Tapi rata-rata sih aku ini rata-rata 2 bulanan teman-teman. 2 bulan setengah ya. Itu udah pas banget di rumah ya. Oke, dari Ulum. Ketika kapal dry dock, kru pulang atau tetap di kapal sampai habis kontrak? Oke, biasanya kalau dry dock itu biasanya kan ada jadwalnya teman-teman ya. Jadi kalau kapal dry dock itu biasanya masih tetap di kapal pesiar ya. Jadi teman-teman yang ada di kapal pesiar ketika dry dock dia masih tetap bekerja. Nah, bekerjanya itu tidak sesuai dengan jurusan. Paling dia angkat teman-teman kursi gitu loh ya. Jadi bantu kayak gini loh. Kayak kayak jadi tukang ya, kayak jadi tukangnya kapal pesiar. Pokoknya bantu ngangkat-ngangkat aja. Misalnya angkat meja, bantu angkat meja seperti itu. Kalau masalah dry dock ya gitu. Masih kok ada kok karyawan di kapal pesiar tapi dia masih bekerja ya, bukannya misalnya kapal pesiarnya dibenerin, itu karyawannya nggak santai teman-teman, jadi masih kerja tapi masih tetap mendapatkan gaji. Nah gajinya itu gaji basic doang ya, jadi gaji basic doang. Jadi ada karyawan di kapal pesiar dan biasanya sampai habis kontrak. Oke, ada ya. Oke, dari Elin Shah Family, beli visa Siwandi buat di mana beli? Kalau aku antara buat di CTI atau di PT Ratu Senaraya Bali ya. Jadi aku itu kan udah punya Siwandi, tinggal memperpanjang aja sebenarnya ya. Soalnya Siwandi visa itu kan berlaku cuma 5 tahun. Itu dah aku antara buat di PT Ratu Senaraya Bali atau CTI. Cuma itu aja yang aku tahu tempatnya ya. Oke. Tapi untuk masalah CTI aku pernah ngobrol sih, untuk masalah pembuatan dokumen bisa di sana. Tapi untuk Royal aku belum, untuk PT Ratu Oceana Raya Bali aku belum sempat ngobrol untuk masalah dokumen ya. Tapi dia udah putus sama Royal dan CTI juga putus. Tapi aku akan coba dulu di PT Ratu Oceana Raya Bali, kalau dia nggak bisa bantu memperpanjang Siwandi, aku pindah ke CTI. Oke, dari Ulum, pernah ngalamin trouble mesin nggak beli pas kapal lagi cruise dan banyak tamu? Oke, selama aku kerja di kapal pesiar enggak sih ya. Jadi mesinnya itu aman-aman aja ya, aman-aman aja. Jadi nggak pernah aku menemukan. Tapi aku pernah menemukan bukan mesinnya, tapi elevatornya yang bermasalah. Jadi tiba-tiba stuck gitu ya. Jadi stuck bukan di tempatnya diam elevator, tapi agak sedikit turun. Aku pernah mengalami itu dan ya happy-happy aja. Sebenarnya sih takut ya, takut putus talinya. Aku sempat mengalami itu ya. Oke, siap. Makin membaik ini. Oke, siap. Oke, dari Zora Official, status pendingnya lama ya beli, nunggu hijau masih orange semua. Iya, aku juga kayak begitu. Aku masih orange juga ya, belum dicek. Kayaknya itu dicek untuk masalah status dokumennya 60 hari sebelum join. Nah, itu akan dicek biasanya ya. Untuk masalah dokumen di My RCL itu. 60 hari sebelum join biasanya. Itu akan diperiksa. Untuk sekarang-sekarang ini karena saya belum mendapatkan yang namanya job letter ya masih aja segitu. Tapi udah ada perubahan sih, beberapa tapi. Udah ada perubahan, beberapa aja. Yang lainnya belum ya. Simen Bu udah aku buat, udah aku upload, belum, masih orange ya, santai aja ya, santai aja. Mereka pasti ngecek kok ya, santai aja. Oke, dari mana lagi? Van Balang Tama, sudah dapat schedule belum dapat schedule ya. Jadi masih lama kayaknya sih. Tafsiranku ini antara sebelum bulan Juni ya, soalnya Januari udah bulan ini. Kalau bulan Februari nggak mungkin karena pembuatan dokumen. Maret kemungkinan besar, April juga kemungkinan besar ya. Tapi kemungkinan besar tahun ini, tapi bulannya nggak tahu. Kita tunggu aja, ya. Tunggu aja kiriman surat dari scheduler ya. Oke, dari si Carpi,
Kapten beliau Pak, mohon maaf nih sebelumnya. Boleh diulangi lagi nggak langkah kerja di kapal pesiar, tapi pelan-pelan kalau mau menyebut langkah-langkahnya. Oh, diulangi lagi nggak langkah kerja ke kapal pesiar gitu maksudnya. Oke, langkah-langkahnya ya aku pelan-pelan ya. Oh, mungkin aku ngomongnya terlalu cepat kali ya. Kalau terlalu cepat, aku mohon maaf ya. Kalian komen aja, Bang, pelan-pelanin nanti aku pelan-pelanin ya. Jadi langkah-langkahnya tuh gini teman-teman. Aku ambil contoh misalnya kalian dari SMA atau mungkin kalian udah tamat ya. Jadi sama ya alurnya. Nah, yang pertama itu kalian harus mempunyai pengalaman kerja di bidangnya 1 sampai 2 tahun ya. Jadi sebelum itu kalian boleh kuliah. Misalnya kalian di SMA atau di SMK kalian jurusan pariwisata, ngapain kuliah? Kalian langsung aja cari pengalaman seperti itu ya. Ini khusus yang SMA yang nggak ada ilmu tentang pariwisata dan juga SMK ya. SMK Teknik Komputer Jaringan itu kan nggak ada ilmu di pariwisata seperti itu. Nah, kalau kalian ingin mengetahui ilmunya dulu, kalian boleh kuliah dulu. Ya, setelah itu kalian cari pengalaman. Ya, kalau langsung nyari pengalaman juga boleh ya. Tapi kalian harus benar-benar siap dengan situasi di bagian pariwisata seperti itu ya. Jadi cari pengalaman dulu 1 sampai 2 tahun. Nah, setelah kalian mendapatkan pengalaman nih 1 tahun aja nih kalian cari pengalaman, setelah itu kalian mencobalah melamar ke agent ya, atau enggak kalian melamar secara online. Saya sudah buatkan caranya kalau kalian kerja di kapal pesiar Royal Caribbean Cruise Line ya. Jadi ikuti aja tahapan itu yang sudah saya buat dari tahap pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, kalau kalian misalnya udah ada panggilan interview, itu artinya lamaran kalian diterima kalau kalian melamar secara online. Tapi kalau kalian misalnya lewat agent boleh. Nanti lewat agent kalian itu ikuti alurnya di agent. Ya. Setelah itu kalian melamar nih di agent. Nah, setelah kalian melamar di agent, di sana kalian disuruh membuat yang namanya surat lamaran biasanya ya. Nanti di saat di agent itu kalian pasti disuruh interview. Biasanya sih ada pra interview ya. Jadi sebelum final interview ada yang namanya pra interview. Kalian pra interview dulu sama pihak agennya. Nanti kalau lulus, setelah itu kalian interview lagi sama si user. Ya, jadi interview dulu di agent. Nah, ketika usernya bilang kalian lulus, nah di sanalah kalian membuat yang namanya dokumen. Ya, jadi pembuatan dokumen ini nggak cepat teman-teman ya. Nggak kayak pembuatan KTP, nggak. KTP kan lumayan cepat ya. Jadi kayak gini loh teman-teman, lama banget karena banyak dokumen yang harus dibuat ya. Jadi pembuatan dokumen ini agak lumayan lama. Misalnya dari BST dulu, setelah itu buat SIMEN, setelah itu buat paspor seperti itu, setelah itu buat medical ya, buat visa sih belum ya. Nanti ya dokumen itulah, nanti kalian ikuti aja alurnya di pihak agennya. Nanti setelah itu kalian menerima yang namanya job letter. Nah, setelah kalian menerima job letter, di sana baru kalian membuat yang namanya medical certificate dan visa, ya. Setelah itu, ya udah, kalau kalian udah menerima job letter, kalian tinggal berangkat aja, persiapkan diri kalian, nggak ada libur selama 8 bulan, siap bekerja. Oke? Jadi tahapannya itu aja. Siapa nih si siapa nih si Carpi kan yang nanya langkah-langkahnya. Oke, jadi singkatnya itu cari pengalaman dulu 1 sampai 2 tahun, setelah itu melamar ke agent, setelah itu interview, kalau lulus kalian mendapatkan yang namanya job letter. Ketika mendapatkan job letter, kalian berangkat, ya seperti itu. Jadi ketika kalian lulus, kalian membuat dokumen yang diperlukan seperti SIMEN Bu, BST, gitu ya, surat kelakuan baik, paspor, ya. Gitu. Gampang kok teman-teman, step-stepnya itu gampang kalau lewat agent ya, gampang banget. Tinggal kita ikutin aja alurnya seperti itu. Jadi pembuatan dokumen yang agak sedikit lama prosesnya ya. Oke, si Carpi, si Irfan udah ada bayangan kira-kira ya. Cari pengalaman dulu ya. Setelah itu oke agent. Oke, lulus gaskan. Oke, dari Zega Reaction, kok nggak on board bang? Lama kali di daratnya. Iya, lama banget. Aku sempat bilang sama schedulernya, aku lagi program pregnancy ya, jadi kehamilan seperti itu, buat generasi seperti itu.
Seperti itu ya, semoga cepat punya ya. Oke. Maka dari itu aku lama. Biasanya sih aku bentar-bentar aja, 2 bulan udah cus, 1,5 bulan udah cus seperti itu ya. Oke, nggak apa-apa lah ya. Nikmati hidup ya. Jangan sibuk nyari uang gitu ya. Oke, dari si Irfan. Oh, nunggu LOE ya, menjawab pertanyaan dari Sega. Dari rival Adi, saya kepingin pindah kerja. Kalau udah habis kontrak, sekarang saya masih di luar negeri, Kak. Kontrak 3 tahun. Kepingin cari pengalaman lagi, Kak. Oke, siap. Semoga sukses ya. Kalau di darat sih tergantung ya. Kalau di darat Amerika itu gede gajinya kalau negara maju. Ya. Oke, dari Elinsa Family. Beli tahu agent ISS nggak beli di Bali? Kapalnya Mainship, udah lolos interview, nunggu LOE turun. Berapa lama ya beli? Oke, ketika kalian lulus interview dan kalian menunggu yang namanya LOE, itu tergantung company aja teman-teman ya. Saya nggak berani menjamin itu cepat, nggak berani juga menjamin itu lama. Soalnya kalau perusahaan membutuhkan ya, misalnya dia kan mencari karyawan nih, karyawan cadangan buat pengganti. Nah, kalau mereka membutuhkan yang di kapal udah pulang, biasanya sih kalian akan dipanggil, dapat yang namanya LOI ya. Jadi berapa lama itu tergantung situasi aja teman-teman ya. Kalau situasi udah normal, biasanya sih cepet. Kadang 1 bulan, 2 bulan udah menerima job letter. Tapi kalau situasi agak sedikit kacau, misalnya ini ya, kalian tahulah ya di berita itu kan ada yang namanya Laut Merah ya. Laut Merah itu kan lagi kontrasnya itu negara-negara perang gitu ya. Jadi mungkin itu salah satu penyebabnya yang bikin kapal pesiar itu agak gimana ya? Agak sedikit ya break dulu lah beberapa saat. Takut juga mereka lewat ke sana ya. Gitu. Tergantung situasi aja. Kalau normalnya sih cepat 1 sampai 2 bulan udah nerima job letter. Tapi kalau belum normal ini ya, ya lama sih ya. Sekitaran ya 3 bulan 4 bulanan kayaknya. Pokoknya kuncinya sabar aja di kontrak pertama ya buat si Elinsa Family. Kuncinya sabar aja kalau di kontrak pertama. Nanti kalau udah kontrak pertama bisa melewati dan dapat job letter, nanti kontrak kedua, ketiga, keempat itu udah santai ya, tinggal berangkat-berangkat aja ya, liburnya 2 bulan udah berangkat-berangkat aja seperti itu ya. Jadi kuncinya sabar ya, aku nggak berani jamin berapa lama ya. Ada yang cepat, ada yang lama ya. Banyak-banyak aja berdoa, semoga cepat ya, aku doain ya, semoga cepat. Dari Ulum, saya ada pengalaman public area attendant di 3 PT outsourcing. Apakah bisa join di cruise ship? Public area ya, public area. Nah, jadi di kapal pesiar itu mereka kan memerlukan yang namanya kerja di hotel bintang 3 sampai bintang 5, 3 sampai bintang 5. Kalau si Ulum tempatnya itu bintang 3 sampai bintang 5 dan itu juga pariwisata ya, misalnya di public area kan kenanya di housekeeping. Nah, kalau bintang 3 hotelnya atau bintang 5 ya bisa. Yang penting ada sertifikatnya, ada buktinya seperti itu ya, atau surat keterangannya bahwa kalian itu kerja di sana. Bisa ya. Bisa kalau hotel bintang 3 sampai 5 atau villa. Kalau tempat-tempat biasa perkantoran itu enggak kayaknya ya. Oke. Dari Zidan Danis, oke. Oke, apanya oke nih? Oke, dari Zora Official. First kontrak aku kan di Gale beli. Siap. Nanti untuk pindah ke komis masih bisa kan beli? Bisa. Biasanya sih kalau kalian dari Gale ya, kalian dari dapur ya. Misalnya kalau kalian pindah ke bagian tukang masak itu seharusnya kalian bilang sama chefnya ya, sama chef atau supervisornya yang ada di kapal pesiar. Bilang bahwa kamu bilang bahwa aku pengen pindah ke Gale ya. Setidaknya kalian udah ada di list atau di daftar yang siap pindah ke dapur. Jadi itu saranku ya. Soalnya jarang kulihat dari dapur, dari tukang cuci piring pindah ke tukang masak itu jarang aku lihat. Kecuali dia yang minta sendiri. Ya, dia yang minta sendiri pengen pindah ke tukang masak, nanti akan dikasih biasanya. Gitu ya. Bisa kok. Oke. Rival Adi lagi,
Kalau sekolah lulusan STM jurusan otomotif gimana Kak? Apa bisa kira-kira? Bisa kok kerja di kapal pesiar tapi harus kuliah dulu. Kalau nggak mau kuliah, boleh langsung ke hotel di bagian pariwisata ya, cari pengalaman 1 sampai 2 tahun. Bisa kok. Saya kan jurusan teknik komputer jaringan. Setelah itu saya kuliah 1 tahun di bagian tukang masak. Setelah itu cari pengalaman, bisa kerja di kapal pesiar ya. Bisa. Dari Mega Adnyana, Beli mau nanya, kalau tiket tiba-tiba hilang gimana Beli? Tapi check-in masih. Tapi check-in masih. Oke. Oke, aku kasih contoh ya. Kalau tiket tiba-tiba hilang di bandara, kalian gaskan aja masuk ke bandara. Ya. Kalau di hari hanya, tiket-tiket tiba-tiba hilang tapi kalian sudah di bandara, kalian coba aja check-in dulu ya, tapi keluarga kalian jangan disuruh pulang. Biasanya kalau di pending atau di cancel kontrak kalian, biasanya dikasih tahu lewat email 2 hari atau 1 hari sebelum kalian join. Contoh seperti saya dulu, saya sempat di cancel. Dulu saya sebagai tukang masak, saya di cancel keberangkatannya. Jadi 2 hari sebelum saya join itu dikirimi email. Ya, jadi kalau misalnya tiketnya hilang, tidak ada pemberitahuan di email dari pihak Royal, langsung aja kalian masuk ke bandara. Misalnya udah di bandara ya, gitu. Tapi misalnya kalian di rumah nih, nah 1 hari sebelum join misalnya, tiket tiba-tiba hilang. 1 hari sebelum join, tiket tiba-tiba hilang. Jadi 1 hari sebelum ke bandara ya, tiket tiba-tiba hilang. Tidak ada pemberitahuan, itu kan PHP banget kan? PHP banget. Nah, kalau tidak ada pemberitahuan dan check-in masih, kalian coba aja ke bandara. Coba aja ke bandara, serahin tiketnya yang sudah di print ya. Iya, yang udah di print. Biasanya sih kalau kalian ke bandara itu bukan ke bandara, misalnya kalian ke berangkat itu biasanya sih ngeprint ngeprint tiket ya, sama seperti saya. 2 hari sebelum keberangkatan atau 3 hari sebelum keberangkatan, saya itu biasanya ngeprint tiketnya, jadi berupa hard copy dan juga soft ya. Jadi saya screenshot biasanya ya, screenshot gitu. Coba aja masuk. Kalau tidak ada pemberitahuan cancel ya, kalau ada pemberitahuan cancel ya udah nggak berangkat gitu ya. Tapi kalau seminggu sebelum kalian join tiba-tiba hilang tiketnya tapi LOI masih ada, itu saya nggak ada pengalaman ya, itu saya nggak ada pengalaman, yang pastinya sangat membingungkan sekali. Tapi sesuai dengan pengalaman saya itu biasanya dikasih tahu teman-teman, 2 hari atau 1 hari sebelum kalian join itu dikasih tahu lewat email. Jadi kalian harus sering-sering ngecek email kalian yang kalian daftarkan di company ya. Jadi itu saran saya biar kalian itu nggak bingung nantinya ya. Oke, seperti itu ya. Dari Ririn, halo Oke, halo juga Ririn. Dari Pandu, only BST. Only BST, gimana maksudnya nih? Oke, dari si Irfan Charvi, makasih Kapten Bliupa udah menjelaskan step by step kerja di kapal pesiar. Siap. Jadi mudah banget sebenarnya. Kalau lewat agent mudah banget. Ya, mudah banget. Kalian cuma ngikutin alurnya si agent aja. Yang penting udah ada pengalaman. Udah ada pengalaman 1 tahun, kalian ikutin aja alurnya sesuai yang diarahkan oleh pihak agent ya. Tapi kalau kalian melamar mandiri, kalian harus sering-sering buka yang namanya email kalian. Yang pastinya kalian harus tahu cara pembuatan dokumennya. Saya sudah kasih tahu caranya, dan untuk masalah visa aja saya agak bingung, jadi itu bisa lewat agent. Kalau kalian nggak tahu, misalnya kalian melamar mandiri tapi kalian dokumennya itu pengen buat sendiri atau lewat agent, bisa. Kalau kalian melamar mandiri ya, kalian melamar mandiri otomatis kan surat-suratnya kalian buat sendiri. Nah, kalau ada yang nggak tahu, kalian bisa lewat agent, yang pastinya biayanya lumayan mahal soalnya kita menggunakan jasa mereka ya. Gitu caranya ya. Oke. Dari Ulum, oke Beli, after lulus sekolah kapal cari kerja di hotel dulu ya, harus cari pengalaman dulu ya, jangan langsung ngelamar soalnya pengalaman nggak ada ya. Jadi step by step harus diikutin ya. Dari si Carpi lagi,
Tapi tumben banget Kapten Beli Upah nyaranin aku kangen ya. Aduh, kangen apanya ini? Ketemu aja belum ini? Oke, dari si Irfan lagi si Charpi. Step by stepnya sih gampang Kapten, tapi interviewnya kan menggunakan bahasa Inggris ya. Ada bikin gugup. Ada yang bikin gugup gitu ya, bahasa Inggris yang ada bikin gugup ya. Untuk masalah interviewnya ya teman-teman. Jadi sebelum kalian interview, kalian cari dulu lah di YouTube ya. Cari di YouTube bagaimana caranya interview yang baik ya. Jangan kalian interview gitu ya, kalian itu kayak ya orang-orang nggak pernah interview seperti dia. Tiba-tiba aja masuk nggak bilang langsung duduk. Waduh, ini orang gimana maksudnya nih, ngajak berantem gitu ya. Jadi ya harus sopan dulu ya. Pokoknya eh, first apa namanya itu, impression kayak gitu ya, kayak gitulah bahasa Inggrisnya. Jadi penampilan pertama itu harus bagus dulu sebelum kalian interview ya. Soalnya di kapal pesiar itu atau di bagian pariwisata itu kan mereka itu harus ramah teman-teman ya, ramah, friendly gitu ya. Itu interviewnya gampang teman-teman ya, pokoknya santai aja. Oke, dari Ulum, Beli pernah naik pesawat satu kali flight tanpa transit ke negara mana itu? Oh, pernah. Aku pernah ke waktu kontrak pertama teman-teman. Waktu itu aku kan joinnya di Australia. Nah, waktu itu aku dari Bali di bandara internasional langsung ke Australia. Itu one flight, nggak transit. Untung banget. Kenapa untung? Soalnya aku nggak ada pengalaman untuk masalah transit ini ya. Kalau waktu itu transit, waduh nggak tau lah nasibku kayak gimana ya. Soalnya sesuai dengan pengalaman ya. Jadi kalau transit itu agak sedikit bingung sih teman-teman ya, apalagi nggak ada teman. Tapi kalau udah ada teman, teman yang berpengalaman itu enak ya. Jadi ada yang diikuti. Tapi kalau nggak ada teman, sendirian transit. Soalnya ada kasus teman-teman ya, ada kasus ini. Ini sesuai dengan pengalaman teman-temanku ya. Jadi ada kasus dulu kan temanku dia itu berangkat lebih duluan ya, lebih duluan dengar cerita ini. Nah dia itu tersesat di bandara teman-teman. Tersesat di bandara ya. Jadi dia nggak tahu, kayaknya nggak tahu gate-nya. Saking bandaranya besar banget, itu nggak tahu gate-nya seperti itu ya. Dia tersesat, akhirnya ya udah dia dipulangkan, nggak jadi join kan. Aduh kasihan banget kan, tinggal satu step lagi menuju ke kapal pesiar. Begitu loh teman-teman ya. Aku pernah one flight, jadi itu enak banget one flight, nggak ribet ya. Oke, dari si Charpi, kangen kalau aku sering tanya kapten. Iya, kangen si Irfan ini. Oke, si Irfan lagi, si Charpi, untuk interview ke agent itu menggunakan baju sopan ya kapten? Ya, kebanyakan sih mereka menggunakan baju putih, di bawahnya hitam. Ya, cewek cowok itu biasanya di atas putih, di bawahnya hitam, sepatu hitam. Ya, rambut rapi seperti itu teman-teman. Ya, oke. Kita live-nya sampai jam 9 aja ya. Lagi 13 menit. By the way, ada yang masih mau nanya lagi tentang dunia kapal pesiar? Aku tunggu nih, ya, aku tunggu ya. Soalnya ya, aku tunggu sampai jam 9 aja. Takutnya kalian sibuk ya. Oke, dari si Irfan, aku juga kangen nggak nongol selama 2 hari. Aduh, ini si Carpi ini aktif banget nanya. Oke teman-teman, yang nonton 9, kalian melihat wajahku aja ini nggak nanya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Aku tunggu nih. Ya, lagi 13 menit. Aku tunggu. Oke, dari Ulum. Pernah ada kasus kru tertinggal di darat pas kapal lagi sandar. Kalau yang itu aku nggak pernah dengar. Ya, kalau itu aku nggak pernah dengar. Tapi untuk masalah karyawan telat masuk ada ya. Namanya Irfan kalau nggak salah ya, Irfan itu temanku waktu kontrak pertama ya. Jadi dia itu kontrak pertama di bagian tukang masak ya, namanya Irfan ya. Aku masih ingat namanya Irfan.
Dia itu kontrak pertama itu dia itu keasian main wifi teman-teman, keasian main wifi di luar sampai dia lupa masuk. Jadi masuk ke kapal ya. Jadi gini loh ceritanya. Di kapal pesiar itu kan ada jadwal untuk tamu jam berapa udah ada di kapal dan karyawan jam berapa gitu ya. Nah waktu itu kalau nggak salah karyawannya itu harus masuk ke kapal itu jam 4 udah ada di kapal pesiar. Jam 4 sore udah ada di kapal pesiar. Tapi tiba-tiba temanku karena lupa akhirnya dia telat 30 menit. Jadi dia masuk ke kapal itu jam 4 lebih 30. Dan apa yang terjadi? Ya kartunya dibolongin teman-teman. Dan juga mendapatkan kertas ya. Ya gitu. Untuk masalah ditinggal itu aku nggak pernah dengar, tapi untuk masalah telat masuk ada ya. Tapi itu jangan sering-sering dilakukan. 3 kali aja kalian kayak begitu, kalian pasti di blacklist, dipulangkan ya. Kalau 3 kali kalian begitu. Nah untuk masalah pelanggarannya itu ada masa berlakunya ya. Jadi misalnya untuk satu pelanggaran itu berlakunya 6 bulan ya, berlaku 6 bulan. Misalnya dalam 6 bulan itu kalian melakukan 3 kali pelanggaran ya, 3 kali telat misalnya kalian masuk kapal, otomatis kalian akan dipulangkan. Tapi kalau misalnya dalam 6 bulan itu kalian nggak pernah lagi melakukan pelanggaran, kalian hilang, itu pelanggaran yang pertama itu hilang ya. Jadi seperti itu, kayak YouTube lah ya. Kayak YouTube lah, YouTube kan kayak begitu juga kalau ada pelanggaran ya. Oke, kan Kapten Upa udah berpengalaman, iya. Makanya aku bertanya-tanya, siap si Carpi. Oke, dari Ulum, aku juga kangen penimpuk ini. Penimpuk ini. Dari Ulum. Oke, dari Irfan lagi. Lu manggil aku kah Kapten, kok ada orang yang namanya Irfan? Bukan, aku punya teman juga namanya Irfan. Ya, dulu di kontrak pertama gitu ya. Bukan nama manggil namamu. Ingat, aku ingat ya, namanya juga Irfan. Kalau nggak salah ya Irfan. Oke, oke, dari Mega Adnyana. Oke, pertanyaannya, beli misalnya join 2 minggu lagi ya. Oke, aku baca ulang ya. Aku nih bacanya kurang bagus ya. Beli misalnya join 2 minggu lagi, terus dokumennya belum lengkap. Gimana beli? Ada solusikah? Apakah akan di reschedule oleh company? Oke, ini sesuai dengan pengalaman ya teman-teman. Misalnya kalian lagi 2 minggu, misalnya lagi 2 minggu, dokumen kalian belum selesai. Saya kasih contoh misalnya visa ya, visanya belum selesai. Nah caranya biar tidak salah komunikasi, misalnya kalian ngurusnya lewat agent ya, misalnya kalian ngurusnya lewat agent, kalian tanyakan ke agentnya kapan selesai dokumen kalian, tanyakan ya. Kalau misalnya selesainya itu sebelum 2 minggu, kalian kabari agent, bukan agent, kalian kabari company-nya. Kalau kalian di bagian Royal Caribbean ya, kalian kabari company-nya ya lewat email. Kalian kasih tahu bahwa dokumen saya belum lengkap hari ini, tapi selesainya itu lagi 5 hari ya. Misalnya lagi 5 hari nih, kalian 2 minggu sebelum join ya, lagi 5 hari saya bisa melengkapi dokumen saya itu, please jangan reschedule. Kalian email seperti itu ya. Tapi kalau kalian nggak ada kabar nih, kalian misalnya 2 minggu kalian dokumennya belum lengkap ya, yang seperti kalian bilang tadi itu, misalnya seperti saya bilang tadi itu, misalnya visa ya, visanya belum ada seperti itu, tapi kalian diam aja, otomatis company-nya kan gini teman-teman, bingung ini orang membuat dokumen atau nggak mau berangkat seperti itu ya. Jadi company-nya bingung. Jadi komunikasi di dalam sama agentnya, jadi komunikasi sama agentnya sama company-nya itu perlu banget teman-teman ya. Jadi harus saling komunikasi. Misalnya dokumennya nggak siap 2 minggu lagi atau melebihi ya, kalian kasih tahu company-nya, company-nya kasih tahu bahwa dokumennya itu nggak bisa saya lengkapi dalam jangka waktu 2 minggu. Tolong dikasih jadwal yang baru ya. Jadi seperti itu. Jadi komunikasi itu tetap ya. Tapi kalau misalnya kalian melamarnya di kontrak pertama lewat agent, 2 minggu kalian belum selesai, kalian push agentnya ya, kalian
tanyakan, Pak, saya 2 minggu lagi join lagi loh, 2 minggu join lagi loh, apakah dokumen saya udah selesai gitu ya. Itu saranku, kalian push agentnya, takutnya itu mereka lupa, soalnya terlalu banyak orang yang mereka urus ya. Jadi misalnya 2 minggu belum belum kelar ini dokumennya, dan sedangkan job letter udah kalian pegang seperti itu ya, udah kalian lihat, kalian push agentnya, tanyakan agentnya, dokumen saya kapan jadinya, soalnya ini deket deket banget mau berangkat gitu ya. Tapi kalau kalian udah mandiri, ya seperti tadi yang saya bilang itu, misalnya nih saya mandiri, tiba-tiba dokumennya 2 minggu, misalnya saya berangkat lagi 2 minggu dan dokumennya itu belum selesai ya. Jadi cara satu-satunya saya harus menelepon orang yang mengurus dokumen saya, misalnya visa, nelpon dia, bisa nggak lagi sebelum 2 minggu bisa selesai. Kalau dia bilang bisa, aku kabari lagi si company-nya, si Royal Caribbean-nya, aku kabari, aku bisa join, tolong jangan di reschedule, soalnya ini selesai tanggal ini, aku akan upload sesegera mungkin. Jadi seperti itu ya, komunikasi harus tetap. Tapi kalau lewat agent, kalian push agentnya, tanyakan ya. Ngerti kan sampai di sana kan? Ngerti kan? Ada bayangan kan? Kalau kalian lewat agent, kalian push agentnya, tanyakan kapan dokumennya selesai, soalnya ini schedule udah di tangan, seperti itu ya. Harus saling gini teman-teman, saling nanya ya, pokoknya bukan saling nanya sih, harus banyak-banyak bertanya di kontrak pertama itu. Takutnya mereka lupa, takutnya ya, takutnya. Oke, si Carpi merasa terpanggil. Oke, dari Haifa Haura, halo bang, halo juga. Dari Macan Biru, waduh ini Macan Biru baru nongol ini. Halo bang, ketemu lagi bro. Iya, kau di mana aja ini? Udah hampir selesai nih, lagi 4 menitan. Oke, dari Zora Official, siap beli, thank you banget infonya. Oh iya beli, sistem kerja di Gali gimana? Apa nanti akan sip-sipan? Iya, kalau di dapur itu sip-sipan teman-teman. Ada yang sip malam, ada yang sip pagi, dan ada yang split. Ya, kebanyakan sih untuk di bagian dapur itu hampir sama. Ada yang sip malam, ada yang split ya, ada yang sip pagi. Gitu ya. Iya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kebanyakan sih split ya, kebanyakan split mereka. Oke, dari Ulum lagi, beli di bagian dapur untuk area kru, apakah ada tutupnya atau buka 24 jam melayani kru yang shift malam? Oke, aku baca ulang lagi, aku kurang mengerti ini. Beli di bagian dapur untuk area kru, ini. Oke, area kru berarti kru mes kah? Ya. Apakah ada tutupnya atau buka 24 jam melayani kru yang shift malam? Nah, untuk di bagian kru itu 24 jam, tapi ada breaknya teman-teman ya. Jadi nggak buka 24 jam seperti itu, ada breaknya. Misalnya breakfast sampai jam berapa, terus lunch sampai jam berapa, setelah itu dinner sampai jam berapa, setelah itu malamnya ada supper biasanya ya. Jadi untuk masalah malamnya itu biasanya yang dihidangkan itu pizza. Jadi untuk masalah area kru atau kru mesnya itu buka 24 jam untuk di bagian dapur. Buka 24 jam tapi ada waktunya. Jadi ketika dibuka, setelah itu ditutup lagi. Tapi masih bisa diakses. Dalam artian masih bisa diakses, yaitu makanan-makanan yang bisa dimakan, kayak sereal, jus, kayak teh, kopi, itu masih bisa diakses. Ya, untuk masalah makanan nggak ada. Untuk makanan kayak utama itu ya, nasi itu nggak ada. Itu udah antara dibuang atau ditaruh lagi ya, gitu. Bukanya 24 jam tapi ada waktunya ya. Ada makanan 24 jam ada, tapi untuk makanan nasi itu ada jedanya. Ada jedanya ya, kan ngerti maksudku ya. Masih bisa diakses untuk makanan lain ya. Paham ya sampai di sana ya Ulum ya? Gimana ya cara jelasinnya? Ya seperti itu ya. Seperti itu. Jadi makanan itu 24 jam ya, makanan dulu 24 jam tapi ada waktunya gitu. Ada makanan yang bisa diakses 24 jam. Jadi untuk area kru itu 24 jam. Untuk area tamu itu enggak ada kayak 24 jam. Ya.
iya nggak ada, paling sampai jam 12-an atau jam 12-an kayaknya sih, soalnya aku jarang ya melihatnya. Oke, dari si Carpi, kalau nggak nongol di live ini ya Kapten beli upah, udah tau lah jawabannya. Aku pergi kemana? Pergi kencan kau ya. Oke, dari Meganya, nah gracias Signore. Oke, muchas gracias juga. Macan biru, bang nggak lihat JJ-ku. Apa JJ itu? Aku nggak ngerti. Jalan-jalan kah? Oke, dari Zora Official, di Royal bisa ajab-ajab beli di kabinnya. Di kabin nanya, oh beli Royal bisa ajab-ajab beli di kabin nanya. Ajab-ajab gimana maksudnya? Disko-disko seperti itu bisa, tapi jangan lewat jam 10 ya. Untuk masalah ajab-ajab ya, jangan lewat jam 10. Kalau lewat jam 10 kalian kecilin suaranya. Biasanya itu sangat kedengeran banget di tetangga ya, kedengeran banget itu. Kasihan teman kalian yang tidur atau yang ya kerja malam, kasihan ya. Bisa kok ajab-ajab, bisa ajab-ajab. Ajab-ajab kan maksudnya minum kan, minum party gitu kan, bisa. Tapi kalau lewat jam 10 itu kecilin, cerita-cerita sama teman tuh kecilin ya, suaranya tuh dikecilin. Oke, dari Macan Biru, JJ abang udah diupload di channel gue bang, nggak lihat. Oh JJ, nggak lihat, aku nggak lihat. Oke, dari si Carpi, yep bener, kencan virtual, siapa tahu ntar jodoh. Asik. Oke, by the way teman-teman, udah jam 9. Terima kasih banyak udah nonton ya. Nonton Upawie. Aku akhiri aja ya. Oke, si Carpi lagi terakhir. Selama di kabin sering nonton TV nggak? Kapten beli. Untuk TV aku jarang banget nonton. Jarang banget. Kecuali ketika corona. Itu sering. Kalau sehari-hari itu paling sering menelpon ya, nelpon istri biasanya. Ya, baru nonton. Oke, siap. Oke Bi, semoga nanti bisa satu cruise nanti, siap. Udah selesai ya, udah jam 9 ya teman-teman. Kita lanjut besok lagi. Aku live-nya kurang 1 jam ini ya. Aku maafin ya, maafin aku ya. Oke, sampai jumpa lagi di esok hari ya, esok hari. Kecuali hari Sabtu aku libur ya. Terima kasih banyak nih udah waktunya, udah meluangkan waktunya buat aku ya. See you next day ya, see you next day. Oke, bye bye, see you tomorrow.